Dimension of Chalux Part 25 Us. Tempat rahasia? Leon mengalihkan pandangannya ke depan, memandang kosong ke sebuah tirai berbentuk kubah yang menjulang melingkar. Cahaya biru terlihat memancar dari sana. Cahaya indah yang menyinari ruangan ini. Bahkan sinarnya tersirat di tempat pertama kali kami datang. Lelaki ini melangkahkan kakinya mendekati kubah indah tersebut. Sepertinya ia belum berniat menjawab pertanyaanku tadi. Ia masih diam, membuat kakiku mengikutinya melangkah mendekati kubah tersebut. "Kau mau mendengar sebuah cerita?" ucapnya tanpa menoleh padaku. Aku mengangguk, lalu mengambil tempat di sebelahnya yang kini duduk dengan lutut tertekuk. Kami bersandar pada tepi kolam. Pandanganku tak sedikit pun teralih dari dirinya untuk lekas meminta penjelasan. "Jelaskan, Leon." Ia berdehem, lalu menghela nafasnya dengan berat. Pandangannya masih lurus ke depan. Namun aku tahu ia memperhatikan reaksiku melalui sudut matanya. "Ini tempat rahasia antara aku, Nancy, dan ibuku." "Bagaimana dengan Raja Morven?" ucapku dengan menggeser posisi dudukku menghadapnya. Kakiku menyilang satu sama lain, mengambil posisi senyaman mungkin untuk mendengar sebuah informasi baru yang mungkin akan memperkecil tingkat kebodohanku di tempat ini. "Aku memintamu untuk mendengarkan sejenak, bukan untuk bertanya. Mengerti?" Oke, cepat jelaskan." Ia mendengus, lalu mengalihkan pandangannya ke depan, memandang kosong ke arah air di dalam kolam yang terlihat bergerak dengan tenang. "Kau lihat 3 garis di atas bebatuan tadi? Itu tempat masuk untuk aku, ibuku, dan Nancy. Tempat ini dibuat sebagai tempat perlindungan kami bertiga saat kondisi terdesak. Tak ada yang mengetahui selain kami. Dan sekarang, kau tentunya." "Lalu?" ucapku dengan tak lepas memandang wajahnya. Wajahnya sangat tenang. "Di tempat kami, seluruh permaisuri dan putra-putri mahkota kerajaan diwajibkan mempunyai tempat persembunyian khusus. Tak terkecuali kerajaan Ares dan Warren. Dan soal pertanyaanmu, tempat persembunyian para raja dibedakan. Karena raja selalu menjadi incaran para musuh." Aku menatap netra coklatnya dengan bingung. Alisku bertautan. Bahkan saat aku menjadi pendengar yang baik, aku masih terlihat bodoh di tempat ini. "Jadi, saat peperangan kita hanya bersembunyi di tempat seperti ini. Jadi untuk apa aku latihan?" "Tempat ini hanya kami tempati bila situasi benar-benar mendesak. Ya Tuhan, aku tak habis pikir bila aku akan bertemu ratusan makhluk sepertimu. Gunakan otakmu sedikit, Rose," ucapnya dengan satu buah kepalan indah yang mendarat mulus di atas keningku. Tak sakit memang, tapi cukup membuat kepalaku terdorong ke belakang. Dan aku hanya menjadi gadis penurut yang tak berniat sedikit pun untuk membalas pukulannya. Aku mendengus, lalu mencubit lengannya gemas. Ia memutar duduknya menghadapku, membuatku dapat menatap pancaran matanya yang indah dan hangat. "Kenapa?" ucapku diiringi dengan gerakan memundurkan kepalaku ke belakang. Tatapan matanya begitu dalam. Kali ini aku benar-benar tak berkutik menatap netra coklatnya yang mengagumkan. "Hei, tenang bodoh. Mengapa kau jadi salah tingkah seperti ini?" Aku mengerjap mendengar perkataannya yang memalukan. Lelaki ini terkekeh kecil. Aku bahkan baru sadar jika ia memiliki lesung pipit kecil di wajahnya. "Tidak, jangan memandangku seperti tadi," balasku dengan mengalihkan pandanganku ke samping. Aku memutar dudukku kembali menghadap depan. Tapi kali ini, ia yang berbalik duduk menghadap ke arahku. Lututnya tertekuk dengan kedua lengan yang bertumpu pada ujung lututnya. Leon menyandarkan dagunya di atas lengannya. Gerak-geriknya benar-benar membuatku merasa tak nyaman. "Seseorang tampak gugup sekarang." "Lupakan, bisakah kau mengganti pembahasan? Ceritakan mengapa kau membawaku ke tempat ini." Telingaku dapat mendengar sebuah kekehan kecil dari dirinya. Namun sepertinya ia berniat untuk menjawab pertanyaan yang kuajukan tadi. Oke, aku tak tahu pasti.
Aku hanya merasa aku ingin membawamu ke tempat ini. Entahlah. Ia memotong ucapannya, lalu menoleh kepadaku, membuatku tertarik menatap kedua bola matanya. Aku rasa aku seperti dapat terbuka padamu. Aku menatap suatu kepercayaan dari kedua bola matanya. Ia tersenyum, dengan senyum yang seakan menular padaku. Senyumnya benar-benar tulus, tanpa ada raut jahil seperti biasanya. Suasana benar-benar hening kali ini. Aku mengalihkan pandanganku saat ia tak juga berniat memindahkan pandangan matanya dariku. Kulirik batu permata di tanganku. Batu indah penuntun jalan memasuki tempat ini. Entah siapa yang merancang dan membuat tempat ini. Tapi tempat ini sungguh mengagumkan. Kau tahu batu permata yang kau genggam itu, Ros? Itu sebenarnya milikku. Aku menoleh pada Lean yang membuka suara. Lean menatap batu yang ada di genggamanku saat ini. Batu permata indah, bentuknya kecil, namun aku tak menyangka bila hanya dengan permata sekecil ini, aku bisa sampai di tempat ini. Mungkin memang tak semuanya bisa ternilai oleh pandangan mata. Lalu batu yang kau pakai tadi milik siapa? Ini milik Nancy, aku meminjamnya. Ia membuka jemarinya yang menggenggam batu itu erat. Batu miliknya dan milik Nancy ada di sini. Pancaran sinar biru dari dalam kubah di depan kami membuat batu ini semakin terlihat indah. Di mana milik ibumu? Ucapku dengan menatap kedua bola matanya. Ia menggeleng. Bisa kudengar helaan nafas dari dirinya. Aku tak tahu pasti, tapi aku rasa permata itu selalu dibawa ibuku kemanapun ia pergi. Aku mengangguk. Satu hal yang dapat kupastikan, batu permata itu hilang bersamaan dengan Ratu Morven yang jasadnya belum ditemukan sampai saat ini. Entah beliau di mana saat ini, tapi aku selalu berharap ia dapat ditemukan. Setidaknya jasadnya. Sebuah tangan mengusap jemariku dengan lembut. Aku menoleh. Jantungku berdegup menatap jemari Lean yang mengusap jemari tanganku dengan perlahan. Apa masih sakit? Tidak, jawabku disertai sebuah gelengan dan, oh Tuhan, bahkan aku tak dapat menetralkan degup jantungku saat ini. Pandangan mata kami bertemu. Aku dapat melihat sisi bibirnya yang sedikit tertarik ke atas. Ia membuat segurat senyum manis yang menghiasi wajahnya. Nafasku tertahan saat perlahan kurasa netra coklat itu semakin mendekat. Ia tidak menciumku, tapi keningnya menempel rapat pada keningku. Ia memejamkan kedua matanya. Dari helaan berat nafasnya aku dapat melihat suatu kelelahan yang tersirat dalam dirinya. Aku masih diam merasakan nafas hangatnya yang teratur menerpa wajahku. Dan sialnya, degup jantungku sama sekali tak melambat. Nafasku tertahan saat merasa tangan kekarnya membelai lembut pipiku. Ia menarik mundur keningnya, alisnya menyeringit dengan pandangan mata yang aneh padaku. Ada apa? Kau mati-matian menahan nafasmu. Aku takut kau mati. Kupukul pelan lengannya. Ia terkekeh, namun tidak mengalihkan pandangan matanya dariku. Bagaimana aku bisa bernafas seperti biasa jika degup jantungku saja tak bisa dinetralkan? Simpan permata itu untukmu. Kelirik permata miliknya yang terdapat di genggaman tanganku. Pandanganku teralih padanya. Lelaki ini berucap penuh keyakinan. Terkadang perkataannya berhasil membuatku bingung. Ia memberikan batu permata ini untukku. Apa dia mulai tak waras? Aku bahkan tak akan meminjamkan permata ini ke siapapun. Jika hanya dengan benda sekecil ini, aku dapat sampai di tempat sekeren ini. Kenapa? Maksudku, ini tempat rahasia kalian kan? Ia tersenyum, lalu menunduk sesaat. Lelaki ini bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah mendekati kubah dengan pancaran biru di dalamnya. Kakiku terulur dan bergegas mengikutinya berjalan di belakang. Mencoba mengikutinya kemanapun kakinya melangkah. Kakinya berhenti melangkah, tepat di depan kubah berwarna biru tersebut. Mataku dapat melihat sebuah kristal biru yang memancarkan sinarnya. Bukan hanya sinar, karena aku merasa semakin hangat saat berada dekat dengan kubah tersebut. Bagaimana bila aku mencintaimu? Aku tercekat.
Jantungku kembali bekerja lebih cepat. Kakiku terasa lemas. Bisakah ia ulangi kata-katanya sekali lagi? Aku rasa pendengaranku bermasalah. Batinku. Aku tak akan mengulang, dan pendengaranmu baik-baik saja. Aku terdiam. Begitupun dengan dirinya. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Aku tak mengerti seperti apa perasaanku padanya. Yang aku tahu, aku hanya ingin ia berada di dekatku dan tak jauh dariku. Suasana sekelilingku hangat. Namun entah mengapa keringat dingin tampak menetes dari keningku. Lean masih diam dan tak berniat membalikkan tubuhnya menghadapku. Suasana benar-benar membuatku tak nyaman. Dan bodohnya, aku tak tahu apa yang harus kulakukan saat ini. Lean. Ia membalikkan tubuhnya menghadapku. Matanya menatap lekat kedua bola mataku. Aku menunduk, mengalihkan pandanganku dari pandangan matanya yang sangat dalam. Kepalaku mendongak saat mendengar geraman dari dirinya. Matanya terpejam, namun alisnya bertautan. Sepertinya ia memikirkan suatu hal yang tak aku mengerti. Kita pulang sekarang, Ros. Lelaki ini menarik tanganku saat matanya terbuka. Kakinya melangkah dengan cepat, membuatku harus berlari kecil untuk menyamai langkah kakinya. Langkahnya menuntunku menjauhi cahaya biru di kubah tadi. Semakin lama semakin jauh. Bahkan cahaya itu tak terlihat saat ini. Aku tahu, ini tempat pertama kali kami datang. Melompat ke batu itu saat aku memberi aba-aba. Ia menjauh dariku, tanganku mencoba menggapai dirinya. Namun sepertinya ia sudah mengambil posisinya sendiri. Bagaimana bisa ia memintaku melompat ke sebuah batu di saat aku tak dapat melihat apapun? Batu yang mana? Tak ada yang dapat kulihat darimu. Ucapku dengan mencoba menatap ke sekelilingku. Walau sama sekali tak ada yang dapat kulihat sekarang. Semuanya gelap. Lompat saja ke depan, sekitar 2 langkah di depanmu. Jangan bergerak kemanapun. Aku mengangguk, walau aku tak yakin ia melihatnya. Tapi sepertinya ia ajaib. Toh ia dapat mengetahui posisi batu tadi saat semuanya gelap dan sama sekali tak terlihat apapun. Sekarang. Kakiku melompat dengan cepat saat aba-aba darinya tertangkap oleh pendengaranku. Aku membungkuk dengan bertumpu pada salah satu lututku. Tanganku menggenggam erat sebuah batu yang menjadi fondasiku saat ini. Semuanya bergetar, bahkan desiran pasir tampak berjatuhan dari atas sana. Aku mendongak saat lapisan teratas yang menjadi penutup tempat ini terbuka. Cahaya sinar bulan terlihat memancar menyinari langit malam. Aku bahkan tak sadar bila kami pergi ke tempat ini pada sore hari. Dan tentunya kami akan menghabiskan waktu sampai malam seperti ini. Apa Aidos masih ada? Lean mengangguk. Ia berjalan mendahuluiku seperti biasanya. Tapi kali ini, ia lebih tergesa-gesa. Seakan benar-benar mendapat suatu hal yang mendesak. Dan ini membuatku khawatir. Aidos berdiri setelah kami mendekat. Rupanya ia belum pergi dari tempat ini sejak kami meninggalkannya tadi. Aku bersyukur. Setidaknya kami tak perlu repot-repot untuk pulang saat ini. Cepat naik. Lelaki ini mengangkat pinggulku dan membantuku menaiki tubuh Aidos. Sepertinya ia sangat terburu-buru. Jelas sekali dari pergerakannya yang tergesa-gesa dan raut wajahnya yang benar-benar serius. Lean mengendarai Aidos lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Tak ada percakapan di antara kami. Hanya semilir angin malam yang rasanya melengkapi kedinginan yang menyelimuti kami. Apa terjadi sesuatu? Ucapku diiringi dengan tolehan kepalaku padanya. Walau aku tahu ia tak menoleh padaku sedikit pun. Penglihatan gelap, tapi aku rasa kali ini lebih buruk. Penyerangan gelap? Bahkan aku baru merasakan kenyamanan dan kehangatan di tempat tadi. Dan kini, semua seakan runtuh karena aku yakin sebuah masalah telah menanti kami di sana. Mataku menyipit ketika melihat kepulan asap yang menyembur memenuhi sisi langit di hadapan kami. Kepalaku menunduk mencari penyebab kepulan asap yang menjulang sampai ke udara. Sial! Bahkan aku dapat mendengar Lean mengumpat dari sini. Kepulan asap itu berasal dari sisa api yang membakar beberapa pohon pinus di sisi timur hutan terlarang.
Dan aku yakin ini salah satu dari penyerangan gelap tersebut. Itu Raja Morven, Leon. Itu ayahmu. Tanganku terangkat dan menunjuk seorang lelaki parubaya yang tampak gagah dengan baju jirah panjang yang ia kenakan. Wajahnya tampak tenang walau beberapa sudut hutan terlarang tampak hangus terbakar. Aidos mendarat dengan jarak beberapa meter di belakang Raja Morven. Leon melompat turun dengan cepat. Dan hebatnya, ia tak membantuku menuruni Aidos yang tinggi dan besar. Dan aku rasa ia sangat mencintaiku. Ia sangat mencintaiku. Sampai tega membiarkan aku jatuh dari Aidos dengan posisi yang sama sekali tak indah. Kakiku tersangkut saat melompat. Dan bokongku mendarat terlebih dahulu mencium tanah. Mengagumkan. Sialan, Leon. Umpatku sambil bangkit dari tanah dan berlari untuk menyamai langkahnya. To be continued.